Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Mari menanam brokoli. Benihnya seperti ini bentuknya. Siapkan media penyemaian, bisa pakai tray semai atau pakai polybag kecil-kecil seperti punyaku ini. Tinggal letakkan benih brokoli di media penyemaian seperti ini. Tidak perlu membuat lubang, lalu tinggal tutupi tipis dengan tanah. Kemudian jangan lupa untuk disiram media penyemaian yang tadi sudah kita isi dengan benih brokoli. Pastikan jangan terlalu basah, cukup lembab saja supaya benihnya tidak membusuk. 5 hari setelah penyemaian, jangan lupa untuk meletakkan bibit brokoli ini di tempat yang terkena matahari langsung, tetapi cukup sinar matahari pagi saja untuk minggu pertama. Pada usia 10 hari setelah penyemaian, bibit brokoli sudah bisa terkena matahari pagi juga matahari siang. Itu akan membuat bibit brokoli semakin kuat sebelum dipindah tanam. Usia bibit brokoli 3 minggu setelah penyemaian sudah terlihat besar dan pada usia ini sudah siap untuk dipindah tanam. Ciri-cirinya sudah memiliki 3 daun sejati. Bisa juga dipindah tanam pada usia 4 minggu setelah semai. Siapkan media tanam. Di sini aku menggunakan pot dan juga polybag. Untuk campuran media tanamnya di sini aku menggunakan tanah, sekam bakar, juga pupuk kandang. Untuk jumlah takarannya aku menggunakan 2:1:1, 2 untuk jumlah tanahnya. Harus lebih banyak tanahnya ya, karena nanti pupuk kandang ataupun kompos akan ditambahkan secara bertahap. Kemudian jangan lupa untuk menyiram bibit-bibit brokoli yang sudah dipindah tanam. Oh ya, untuk pemindahan bibit brokoli pastikan dilakukan pemindahan pada sore hari supaya bibitnya tidak stres. Inilah bibit-bibit brokoli yang sudah selesai aku pindah tanam. Ada di pot-pot besar seperti ini, ada juga di polybag. Nanti akan kita lihat perbedaan perkembangan dari kedua media tanam ini. Aku letakkan mereka di teras. Brokoli berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Lihat perkembangannya sudah semakin besar. Rumput-rumput liar juga ikutan tumbuh. Jadi kita harus rajin untuk membuang rumput-rumput liar seperti ini supaya nutrisi media tanam fokus ke brokoli itu sendiri. Pada usia 2 minggu setelah pindah tanam ini, kita juga sudah harus menambahkan pupuk tambahan. Tetapi sebelum menambahkan pupuk, di sini aku akan pruning daun-daun terbawah supaya nantinya tanaman fokus untuk menumbuhkan daun-daun baru. Setelah itu aku juga menggemburkan media tanam seperti ini. Apalagi jika musim hujan, media tanam dengan mudah lebih cepat untuk mengeras. Jadi memang kita harus rajin cek kondisi media tanam. Setelah media tanam digemburkan, maka bisa ditambahkan pupuk kandang ataupun kompos. Di sini aku menggunakan pupuk kandang koe kambing ya. Taburkan secukupnya ke atas media tanam. Pada metode penanaman brokoli ini aku menggunakan metode organik. Brokoli berusia 4 minggu setelah pindah tanam. 2 minggu sekali kita lakukan pemupukan, jadi di usia 4 minggu ini lakukan pemupukan lagi.
Tapi jangan lupa untuk di pruning daunnya seperti 2 minggu sebelumnya. Pada minggu keempat ini aku menggunakan kompos sebagai pupuknya. Jangan lupa gunakan sarung tangan. Lakukan penggemburan seperti ini sebelum ditambahkan pupuk. Lalu tambahkan pupuk secukupnya seperti ini. Jangan lupa jika ada rumput liar bisa dibuang terlebih dahulu. Kita bisa lihat brokoli yang ditanam di polybag ataupun pot memiliki sedikit perbedaan. Brokoli yang ditanam menggunakan polybag terlihat hampir tumbang karena ukurannya lebih besar daripada yang di pot. Itu sebabnya pada usia ini harus ditambahkan lagi media tanamnya supaya tanaman tidak tumbang ataupun nantinya bisa berkembang lebih maksimal lagi. Di sini aku sama sekali tidak menggunakan pestisida, jadi terlihat ada tanaman yang terkena hama. Biasanya hamanya ulat atau ulat bulu seperti ini ya, kita bisa lihat daunnya hampir habis, jadi harus sering dicek. Lalu lakukan pruning saja, nanti akan tumbuh daun yang baru. Terkhususnya memang di musim hujan, ulat rajin sekali berkunjung ke kebun kita. Jadi harus rajin dicek ya. Lalu di sini aku akan mencampurkan tanah, kompos, juga sekam bakar. Perbandingannya semua sama 1:1:1. Campurkan secara merata, lalu siap untuk ditambahkan ke media tanam. Tapi di sini sebelum itu aku melakukan pruning, juga aku menegakkan kembali tanaman brokoli yang hampir rubuh. Jangan lupa juga untuk dilakukan penggemburan tanah ya, lalu tambahkan media tanam lagi seperti ini. Jadi memang kita harus rajin untuk mengecek media tanam. Biasanya apalagi saat musim hujan, akar-akar brokoli mudah terlihat di permukaan media tanam. Jadi kita harus menambahkan lagi media tanamnya. Ini adalah bukti betapa panasnya di daerahku. Kalian bisa lihat saat siang tanaman-tanaman brokoli layu seperti ini. Tetapi jangan khawatir, nanti tanaman brokoli ini akan segar kembali pada sore hari dan khususnya pada pagi hari. Memang aku sebenarnya khawatir karena panas ini biasanya akan berpengaruh nantinya pada ukuran brokoli. Tanaman brokoli yang berusia 7 minggu setelah pindah tanam terlihat sudah segar kembali setelah beberapa hari yang lalu. Aku tunjukkan kepada kalian tanaman brokoli ini layu. Tidak perlu khawatir karena akan segar kembali seperti ini. Tanaman brokoli berusia 8 minggu setelah pindah tanam. Wah, lihat sudah mulai mengeluarkan brokolinya. Lihat, senang sekali ya, akhirnya setelah sekian lama menunggu, keluar juga brokolinya. Pada usia 8 minggu saatnya dilakukan pemupukan lagi. Di sini aku menambahkan kohe kambing yang sudah halus atau siap digunakan seperti ini ya. Tambahkan secukupnya ke atas media tanam. Memang yang terpenting adalah pemupukan rutin 2 minggu sekali, jangan lupa. Baik itu kompos ataupun pupuk kandang kambing, sama-sama memiliki manfaat yang bagus untuk penanaman organik. Tanaman brokoli yang berusia 9 minggu setelah pindah tanam, ke semua tanaman-tanaman brokoli sudah mengeluarkan brokolinya. Tetapi ukuran brokoli yang di polybag lebih dulu besar daripada tanaman brokoli yang ada di pot.
Karena cuaca di sini sangat panas, jadi aku melakukan eksperimen seperti yang aku lakukan pada bunga kol. Beberapa daun-daun brokoli tidak aku tutup, sementara yang untuk brokoli di pot, aku tutup daun-daun brokolinya. Di sini aku akan lihat apakah yang ditutup hasilnya juga akan bagus nantinya. Metode penutupan daun ini sebenarnya sudah aku lakukan dan berhasil pada tanaman bunga kol. 10 minggu setelah pindah tanam, brokolinya ternyata tidak bisa besar lagi. Ini sudah menunjukkan akan pecah ya atas bagian brokolinya, nantinya bisa terbentuk bunga. Jadi aku memutuskan untuk panen di usia 10 minggu setelah pindah tanam. Kalian bisa lihat di sini, semakin lama ditunggu, bentuknya justru semakin tidak bagus ya. Lalu, untuk yang ditutup ini nanti aku akan tunjukkan juga kepada kalian ya. Nekat menanam brokoli di daerah panas, di dataran rendah, inilah hasilnya. Sebenarnya sejak awal aku memang tidak punya ekspektasi apa-apa. Jadi mari dipanen saja dengan ukuran yang seadanya. Tapi menurutku ukuran ini juga sudah lumayan. Walaupun berukuran mini, tetap bisa dipanen dan dimasak. Daun-daun brokolinya juga bisa ikut dimasak. Ternyata bisa ya kita menanam brokoli di dataran rendah dan daerah panas. Kalian juga bisa mencoba menanam brokoli di rumah, karena kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa jika tidak mencoba sendiri di rumah. Sementara itu, tanaman-tanaman brokoli yang daunnya aku tutup hasilnya seperti ini justru tidak bagus. Kita bisa lihat di sini, bentuk kepala brokolinya itu tidak seperti yang di awal yang tidak ditutupi oleh daun-daun tadi. Jadi menurutku sebaiknya tidak perlu ditutup. Nah, ini hasil panen dari brokoli-brokoli yang ditutupi oleh daun-daunnya. Ini lumayan sekali ya. Bisa dimasak seperti ini, ditumis saja dengan bumbu kesukaan kalian. Aku tumis brokoli beserta daunnya dengan cabai dan juga saus kecap ya. Setelah beberapa minggu dipanen, ternyata tanaman brokoli itu bisa mengeluarkan kepala brokolinya lagi seperti ini ya. Bahkan ada muncul beberapa batang baru seperti ini. Jadi kita bisa panen lagi, yeay! Itulah tadi cara menanam brokoli di daerah panas dan juga dataran rendah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.